dulu mencaci maki saya, menghina saya, gara-gara kalian sekarang para salafus saleh dihina, dihujat. Kalian para habib-habib yang sok jagoan, gara-gara kalian, gara-gara mulut kalian, habib-habib yang dakwah yang sok jagoan itu, gara-gara kalian sekarang para leluhur Sadah Al-Alawi dicaci maki, dihina, bahkan difitnah. Itu gara-gara kalian. Saya sarankan kembalilah ke thariqah Bani Alawi yang sebenarnya, Bani Alawi yang suci, yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan perusahaan, yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik, yang suci, yang tidak ada kepentingan apapun. Mudah-mudahan semuanya menjadi sadar. Saya buat video ini untuk mengklirkan semuanya, sehingga apa yang terjadi semua ini tidak diwariskan kepada anak cucu saya nantinya. Jadi anak cucu saya tidak dipermalukan karena video-video yang dulu kalian pernah buat. Itu kan menjadi jejak digital, ya. Jadi seluruh habaib ini dikurang ajari bukan karena saya. Habaib ini caci maki bukan karena saya. Habaib ini dihina bukan karena pemikiran dan ceramah saya. Kami sudah sering ya mengunggah dari fakta-fakta yang kami temukan. Habib Ba'alwi ini yang kasar, yang sedang, yang kalem, itu sama saja. Mereka ibaratnya satu komando, mereka itu satu kesatuan yang tergabung di Robitoh Alawiyah. Dan kalau kita cermati bareng-bareng ya, Robitoh Alawiyah itu organisasi yang tidak bisa dimasuki selain golongan Ba'alwi saja. Dengan dalih ini Robitoh pencatat nasab saja kan gitu. Akan tetapi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang di situ itu membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh, pembelokan sejarah. Mereka masif sekali loh, mengatakan yang bikin merah putih Habib, yang bikin merdeka Indonesia adalah Habib, yang mengislamkan Nusantara Habib. Pokoknya sesuatu yang luar biasa, yang menjadi tonggak sejarah peradaban Nusantara itu, yang berjasa itu pokoknya Habib, tiada yang lain. Termasuk tentu kita masih ingat dulu ketika Bahar ini ngomong, kalau ada orang yang mengatakan keturunan Wali Songo itu bohong katanya. Ini sama saja membatalkan nasab Wali Songo. Dan saya dapat dari Robitoh Alawiyah. Ini sebagai bukti menurut kami. Walaupun Robitoh Alawiyah tidak mengakuinya, mencoba untuk cuci tangan gitu loh. Makanya termasuk cuplikan video kan. Ini Habib Bagil dari Tuban ini. Awal-awal kami percaya dengan omongannya itu. Ini agak lurus lah, termasuk Habib yang lurus. Akan tetapi berjalannya waktu banyak sekali keiskalan dari ucapannya. Kalau memang Habib Bagil ini dari Tuban ini tidak cocok ya, atau di situ itu merasakan keiskalan atas perilaku Habib yang di situ selalu keluar sok jagoan katanya kan. Kenapa tidak disebutkan namanya saja, Habib A atau B, kan jelas toh. Ini seakan-akan masih menutupi saja. Ini yang kami tangkap seperti itu. Terus mencoba untuk merayu pemerintahan yang sah, mendoakan Pak Prabowo. Wah, mendukung Pak Prabowo itu kan lewat ucapan, harus didukung, harus kita doakan gitu kan. Ini model-model Habib ini ya seperti itu. Makanya kalau kita cermati bareng-bareng ya, mereka itu sangat pintar sekali bertalabus, berkamuflase. Kalau istilah Jawanya bunglon lah, bunglon seperti itu. Jarang loh Habib itu yang konsekuen dengan omongannya.
kadang omongannya itu tidak bisa dipegang. Ya, tolak ukurnya itu sangat sederhana, saudara-saudaraku. Cobalah kita ambil Khabib yang di situ dinobatkan sebagai imam jumbo. Wah, omongannya itu dulu berani ngomong sebelum polemik nasab. Kalau ada orang yang mengatakan atau mengaku sebagai cucu Nabi, silakan tes DNA. Jangan sampai hasil tes DNA kemana, pengakuannya kemana. Jelas kan? Itu dulu, sekarang tidak berani, saudara-saudara. Tidak berani, mereka itu pengecut dan pecundang. Tidak konsekuen dengan omongannya. Mereka rela menjilat omongannya sendiri, memutarbalikkan fakta. Itu jelas, saudara-saudaraku, dari fakta-fakta yang ada. Terus kita ambil lagi lah Habib yang paling kalem, yang dari Pekalongan itu kan. Bahkan banyak warga NU yang termehek-mehek, terpesona, terpedaya dengan adanya Habib dari Pekalongan ini. Wow, TOP BGT dulu, bahkan kami pun sempat menjadi mukibinnya gitu loh. Ketika kami dulu itu mendengarkan langsung, kalau saya besok dapat tiket surga, saya tidak akan masuk sebelum sahabat-sahabat Bansor masuk duluan. Sekarang kami balik, oke kalau begitu, mana kuncinya surganya? Oke, kami masuk. Nah, selepas itu surga kami kunci dari dalam, Khabibnya masih di luar, tidak bisa masuk. Nah, itu pun kalau kita cermati dengan seksama, saudara-saudaraku ya, perilakunya luar biasa. NU itu jamiah besar, bukan hanya di Nusantara, akan tetapi seluruh dunia. Munculnya PCNU di Hong Kong, Taiwan. Banyak, saudara-saudaraku. NU menyerahkan rumah kepada Khabib Pekalongan ini. Ibaratnya loh, Jatman itu kan ibaratnya kan rumah loh, Banom. Rumah yang di situ itu rumah besar, banyak sekali kamar-kamarnya. Nah, kamar lah untuk dikelola, dirawat, dimakmurkan, kan seperti itu kan tujuannya NU, menyerahkan, percaya 4 periode 20 tahun lebih menguasai Jatman. Faktanya apa? Sertifikatnya diambil, legal formalnya dikuasai. Buktinya apa? Di SK Kemenkumham. Wah, dirampok ternyata sertifikatnya itu, dicuri. Ini fakta, saudara-saudaraku. Belum lagi pada saat menjabat Jatman itu berani mendistorsi sejarah berdirinya NU, memasukkan kakeknya menjadi salah satu tokoh pendiri NU dengan narasi karena ketawaduannya tidak mau dicatat. Aduh, memang patut kita waspadai omongan-omongan Khabib Dobolowi ini. Betul, saudara-saudara. Bukan kami menarasikan kebencian, tidak. Akan tetapi dari fakta-fakta realita-realita yang kita temukan ya di lapangan, ini seharusnya menyadarkan kan. Iya, sudah tahu, contoh beginilah, sudah tahu jalan ini ada lubangnya. Nah, hari ini kita terperosok, oke. Kalau istilah fikihnya di Makfu lah, di Ngapuro. Nah, besok lewat lagi, sudah tahu ada lubangnya, kita terperosok. Kalau bukan pekok namanya apa kan itu? Pekok, sangat pekok sekali itu namanya itu, kalau istilah Jawanya seperti itu. Makanya omongannya Khabib itu tidak bisa dipegang, betul. Wah, ya karena nasabnya sudah rungkat, mereka mencoba untuk bikin drama. Pokoknya hidupnya Khabib itu penuh dengan drama. Kalau tidak bikin drama ya tidak viral gitu loh. Tidak ada yang membela gitu loh. Ya akhirnya pamor mereka pudar gitu loh.
makanya penuh dengan drama. Sebenarnya muak melihatnya, itu muak, betul muak. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, sebagai renungan buat kita semua, kehati-hatian buat kita semua. Jangan lagi kita terpedaya. Ibaratnya sudahlah, kita cukup terperosok satu kali saja, jangan diulangi lagi. Kalau tidak ingin menjadi orang pekok, ya, itu saja. Terima kasih. Tetap NKRI, harga mati Nusantara milik kita.